Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya sampaikan salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Nah, senang sekali berarti bisa menjumpai panjenengan walaupun kita lewat video pembelajaran. Utamanya tetap materi perilaku konsumen ini bisa tersampaikan dengan baik. Jadi nanti akan bisa dilanjutkan dengan diskusi ya melalui WhatsApp group yang sudah kita gunakan selama ini. Oke, nah pada kesempatan ini jadi tinggal 2 kali materi ya karena awal Januari kita akan melakukan ujian akhir semester nanti secara online nih ya. Banyak yang tanya, Bu, online apa offline gitu ya. Masih online kelihatannya ya nanti nunggu surat edaran. Kemudian jadi kemarin saya sampaikan 2 kali materi ini akan kita nanti pemantapan ya karena kita sudah mata kuliah konsentrasi maka kita adakan pemantapan. Ya, kira-kira nanti tema apa yang bisa kita ambil sebagai riset kita masing-masing ya dari panjenengan semua. Karena kalau nggak semester 6 atau 7 panjenengan sudah akan dibagi dosen pembimbing skripsi. Jadi harapan Burate ya di semester 5 ini kalian sudah mulai bisa maaf ya di semester 3 ya, maaf di semester 3 ini karena kurikulum merdeka ya, jadi ada perubahan kurikulum. Nah, mungkin nanti kalau nggak di semester 5 6 nggak 6 7 lagi, 5 6 panjenengan sudah dibagi dosen pembimbing skripsi, ya. Jadi udah ada pemantapan, saya ingin ngambil mengenai topik apa gitu. Nah, ya, jadi di sini, oke ya, sudah tershare share screen semua, sudah terlihat. Jadi di sini nanti ya, topik apa misalkan? Nah, di sini ada beberapa. Jadi ini nanti tugasnya untuk masing-masing mahasiswa. Jadi kalau yang 2 kelas sebelumnya ini mereka menganalisis mengenai perilaku belanja retail. Kalau online sudah retail ya, tapi kalau untuk kelas ini karena banyak gitu ya, berarti takutnya nanti sama-sama retailnya. Nah ini untuk kelas ini panjenengan bisa mapping jurnal ya lebih lebih karena nggak harus terjun ke lapangan, jenengan bisa ambil jurnal-jurnal melalui online gitu ya, bisa duduk manis mencari. Nah, ini makanya tugasnya individu bukan kelompok. Oke, nah di sini misalkan Bu Rete ambil topik yang cukup menarik perhatian kita ya. Saya contohnya seperti ini. Jadi nanti ini akan saya share di grup ya untuk mapping jurnalnya. Panjenengan bisa mencari kira-kira topik apa yang sekarang sedang menarik untuk marketing atau pemasaran. Nah, saya ambil di sini adalah minat berinvestasi. Nah, nanti mungkin di latar belakang kalau pas nulis skripsi itu bisa disampaikan bahwa kenapa sih kita harus minat investasi? Kalian generasi Z gitu ya, berarti generasi X dan milenial. Nah, artinya di sini kita harus mulai punya pemikiran mengenai atau membangun minat investasi. Karena apa? Karena memang kita tidak tahu ke depan seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita belajar mengenai inflasi, kita belajar mengenai yang namanya apa namanya resesi gitu ya, yang ini memang sudah terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia bahwa kemerosotan tingkat ekonomi ini sangat buruk ya di semua negara, tidak hanya di Indonesia. Nah, kemudian timbullah inflasi. Kalau di Indonesia berarti di dasari atau didahului oleh kenaikan BBM kemudian semua naik ya sembako dan lain sebagainya semua naik sedangkan kemudian bahwa pendapatan per kapita atau di sini UMR ya upah minimum karyawan atau upah minimum reguler apa namanya upah minimum untuk kabupaten maupun kota ini sama, tidak ada kenaikan. Nah, berarti harga-harga naik, tapi mereka pendapatannya sama. Nah, tentunya harus ada dikurangi. Nah, oleh karena itu kita memikirkan investasi yang apa ya yang bisa di sini membangun minat kita. Nah, di sini dari tidak serta-merta saya langsung, oh X1 yang mempengaruhi minat investasi adalah perilaku konsumtif, kemudian ekspektasi,
kemudian persepsi resiko gitu ya enggak. Tapi semuanya ini dasar dari mapping jurnal di atas ya. Jadi nanti misalkan kalian pikirkan dulu sumbu Y-nya. Kalian pikirkan dulu tujuannya. Jadi kalau di gambar ini kan ini adalah variabel X untuk independen yaitu X1, X2, X3, perilaku konsumtif, ekspektasi, persepsi resiko. Kemudian Y-nya adalah minat berinvestasi ya. Saya cari dulu Y-nya nih. Itu ya, saya cari dulu Y-nya. Kemudian habis itu kalau sudah ketemu Y-nya, berarti nanti di searching di Jurnal, di Google gitu minta berinvestasi atau kalian pengen perilaku belanja atau perilaku yang lain gitu ya atau kalian pengen untuk kepuasan pelanggan dan lain sebagainya untuk Y-nya. Nah, nanti tinggal di search di Google. Nah, misalkan jadi ada beberapa kriteria yang mempengaruhi perilaku konsumtif gitu ya. Saya ambil beberapa jurnal. Maka di sini panjenengan menentukan siapa penulisnya, apa variabel X-nya, kemudian Y-nya apa? Oh, ternyata perilaku konsumtif ini sebagai variabel dependen. Kemudian X adalah literasi keuangan dan pengendalian diri, hasil temuan, bla bla bla, negatif dan lain sebagainya gitu ya. Oh, ternyata pengaruh negatif literasi keuangan dengan perilaku konsumtif dan pengendalian diri dan lain sebagainya. Jadi nanti ada 10 jurnal ya. 10 jurnal yang harus kalian cari ya 10 tahun ke belakang. Misalkan ini 2022 ya berarti 10 tahun ke belakang itu sampai 2022 2012 ya itu paling lama ya. Jadi carinya yang baru-baru. Ya, itu. Kemudian yang kedua misalkan dari jurnalnya Yoi Sofa, ya, minat berinvestasi, ternyata di sini X-nya motivasi dan literasi keuangan yang mempengaruhi minat berinvestasi. Hasilnya adalah variabel literasi keuangan dan motivasi ini berpengaruh terhadap minat investasi. Nah, itu. Kemudian ya minat berinvestasi lagi saya cari jurnalnya punya Tri Pangestika dan Ellen ya, di situ ada literasi dan efikasi keuangan untuk X-nya. X itu yang mempengaruhi minat berinvestasi. Maka hasilnya di sini adalah mempengaruhi pengaruh juga ya. Kemudian ada juga minat berinvestasi punyanya Asah Wiari, tingkat literasi keuangan dan sikap individu. Hasilnya berpengaruh positif dan signifikan. Ya. Kemudian punyanya Nariwan juga sama ya, literasi keuangan ini juga sama. Nah, artinya di sini ternyata ada beberapa penulis yang mengatakan ada yang signifikan, ada yang tidak. Jadi itu yang gambaran itu yang harus kalian bangun mulai saat ini bahwa kira-kira nanti menentukan topik saya apa ya, penelitian saya seperti apa ya, sehingga nanti kalau sudah dapatkan dosen pembimbing, kalian bisa langsung mengajukan ke dosen pembimbingnya masing-masing. Jangan sampai panjenengan semua ini nanti bingung ya, apa tema saya, apa judul saya. Padahal itu harus mulai dibangun ketika kalian sudah mengambil mata kuliah konsentrasi. Ya, itu jadi tugas kalian minggu depan adalah mapping jurnal untuk nantinya mapping jurnal tersebut bisa dikumpulkan ya dikumpulkan minggu depan kemudian ada nanti yang presentasi yang kira-kira pengen Bu kalau saya ambil judul seperti ini gimana gitu ya. Nah, ini nanti akan saya berikan untuk tugas pengumpulan tugas melalui Google Classroom ya atau Google Drive nanti akan saya buatkan sehingga mahasiswa masuk di situ semua mapping jurnalnya nanti berarti mereka punya simpanan data sehingga nanti ketika sudah dibagi dosen pembimbing, kalian bisa langsung untuk mengajukan judul skripsi. Oke, saya kira itu dari Bu Ratih ya untuk video pembelajarannya hari ini. Tadi ini udah mulai pemantapan konsentrasi marketing, tidak hanya kita hanya belajar teori, di awal kita sudah belajar mengenai bagaimana cara meneliti perilaku belanja online di dalam kelas gitu ya. Nah, ini kita mulai mapping jurnal untuk menentukan tema nantinya atau judul skripsi yang akan kalian ambil. Ya, jadi sekarang sudah mulai searching-searching jurnal di Google boleh, atau kalau kalian ingin internasional boleh juga gitu ya, untuk menambah-nambah referensi. Sehingga kalau ini mulai terbangun, kalau sudah dicari 10 jurnal, nanti bisa kalian menentukan kerangka pikir teoritis. Oh, saya ingin meneliti ini loh.
Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi. Ada 3 yang mempengaruhi. Ada perilaku konsumtif, ekspektasi, dan juga persepsi resiko. Ya, itu yang akan diteliti. Nah, ini contohnya misalkan dari Bu Ratih. Ya, itu ya. Jadi kalau dilihat ini kan hasil sensus penduduk ya, bahwa dari 270.000 juta jiwa, ya, ini ternyata Gen Z itu masuk sebesar 27,94%. Jadi kalian masuk Gen Z gitu ya. Nah, itu kalau berarti di Gen X ya 21,88%. Mulai juga berinvestasi. Mungkin sebelumnya saya juga berinvestasi gitu ya, entah itu melalui saham atau yang lain. Kalian juga mulai berpikir seperti itu. Tidak hanya melakukan penelitian, tapi langsung ke actionnya. Oke, terima kasih. Saya kira itu video kita kali ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan untuk membahas apa yang ingin kalian ambil tema skripsinya. Saya akhiri bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.